Ketika ku lemah dan tak berdaya, ketika tiada jalan terbuka, ku mau bersujud menyembahmu. Hanya Yesus ku percaya, Engkaulah satu-satunya jawaban doa. Selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pada malam hari ini kesempatan yang luar biasa kita dapat berkumpul lagi, kita dapat bertemu lagi dalam ibadah jawaban doa. Sebelum kita masuk ke dalam hadirat Tuhan, menaikkan pujian penyembahan, mari kita akan berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan, kesempatan yang luar biasa pada malam hari ini. Kembali lagi kami dapat memuji Tuhan, menyembah Tuhan, bahkan terus kami dapat merasakan hadirat Tuhan. Malam hari ini Tuhan, satu kerinduan kami, datang dan urapi setiap hidup kami. Pujian penyembahan yang akan kami naikkan, bahkan kebenaran firman-Mu yang akan disampaikan, biar kala itu mendapat memberkati setiap kehidupan kami, dapat menguatkan setiap kehidupan jemaat Tuhan dimanapun berada. Terima kasih Tuhan, sekali lagi kami mau meninggikan Engkau, kami mau menyembah Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mulaikan ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini yang menjadi iman kepercayaan kami Tuhan. Engkau Allah yang sudah mati bagi kehidupan kami. Engkau Allah yang sudah bangkit bagi hidup kami. Lewat kebangkitan-Mu, kami mendapatkan hidup yang baru. Kami mendapatkan masa depan yang luar biasa bersama Tuhan. Kami mendapatkan jawaban-jawaban doa yang luar biasa dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih Tuhan. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Sebab Dia hidup, sebab Dia hidup ada hari esok. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Sekali lagi katakan, sebab Dia hidup, sebab Dia hidup. Ini yang menjadi iman kepercayaan kami Tuhan. Sebab Engkau hidup ada masa depan yang baru.
Sebab Engkau hidup, ada hal yang luar biasa yang akan Allah kerjakan bagi kehidupan kami. Haleluya. Haleluya. Karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Sekali lagi katakan, sebab Dia hidup, sebab Dia hidup. Katakan dengan imanmu saudara, katakan dengan imanmu, ada hari esok yang Tuhan sudah siapkan. Haleluya, haleluya, haleluya. Tak gentar karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia jadi berarti sebab Dia. Sekali lagi katakan, hidup jadi berarti. Haleluya. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Hallelujah. Puji, glory, glory. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Hallelujah. Puji, glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Hallelujah. Puji, hallelujah. Puji, hallelujah. Puji. Pada malam hari ini kami mau berglori bagi-Mu Tuhan. Lihatlah setiap kehidupan kami anak-anak Tuhan pada malam hari ini. Setiap permasalahan yang kami bawa kepada Tuhan. Setiap beban hidup yang kami bawa kepada Tuhan. Tapi biarkanlah kami terus menyembah Tuhan. Satu kerinduan kami Tuhan, jadikan kami seperti Yesus. Ubah setiap hidup kami, ubah setiap hati kami Tuhan. Sehingga kami layak untuk memanggil Engkau Aba, ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Berkaryalah terus ya Roh Kudus pada malam hari ini. Berkaryalah terus Engkau lah Roh Kudus pada malam hari ini.
Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Berkaryalah Roh Kudus di sini. Berkaryalah dengan kuasa-Mu. Berkaryalah Roh Kudus di sini. Berkaryalah dengan kuasa-Mu. Jamahlah kami, jamahlah setiap hati, ubah kami jadi baru. Berkaryalah Roh Kudus di sini. Berkaryalah Engkau Tuhan, berkaryalah dengan kuasa-Mu. Berkaryalah Roh Kudus di sini. Berkaryalah dengan kuasa-Mu. Jamah kami Tuhan, jamahlah kami, jamahlah setiap hati, ubah kami jadi baru. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sesuai dengan firman-Mu. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sama seperti Yesus. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sesuai dengan firman-Mu. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sama seperti Yesus. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sesuai dengan firman-Mu. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sama seperti Yesus. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sesuai dengan firman-Mu. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sama seperti Yesus. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sesuai dengan firman-Mu. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sama seperti Yesus. Jadikan kami sama seperti Yesus. Jadikan kami sama seperti Yesus. Terima kasih Tuhan. Berkaryalah Engkau pada malam hari ini. Lewat kebenaran firman-Mu, Engkau mengubah setiap kehidupan kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus,
Kami berdoa ucap syukur. Haleluya. Amin. Engkaulah satu-satunya jawaban doa. Puji Tuhan, selamat malam saudara, dimanapun saudara berada, baik yang berada di rumah masing-masing maupun dimanapun saudara berada. Kembali kita akan menikmati ibadah jawaban doa malam hari ini. Dan saya yakin saudara semua ada dalam perlindungan, dalam pertolongan daripada Tuhan. Bahkan dalam banyak hal yang Tuhan sudah kerjakan di minggu-minggu di mana saudara sudah lalui. Nah, oleh sebab itu saya ingin membawa suatu pesan firman Tuhan buat saudara semua yang berada di manapun saudara berada, tentang di mana hambatan ya dari dalam yang menghambat mujizat itu terjadi di dalam kehidupan kita semua. Banyak orang yang tentunya rindu untuk diberkati, rindu untuk menikmati berkat Tuhan, bahkan mengalami berbagai banyak lawatan Tuhan. Bahkan juga banyak hal di mana saudara-saudara semua rindu untuk menikmati mujizat-mujizat yang daripada Tuhan. Semua itu bisa terjadi dan sangat yakin kita mudah terjadi dalam kehidupan saudara ketika kita akan melakukan segala sesuatu yang berdasarkan firman Tuhan. Nah, oleh sebab itu kita akan membuka di dalam ayat kebenaran firman Tuhan di mana Rasul Paulus ya dengan tegas suratan kepada jemaat di Roma. Kita buka di dalam Roma 12 ayat 1 sampai ayat 2. Saya baca kepada saudara semua ya. Ayat ini tidak asing buat saudara, tetapi saya ingin membagikan kepada saudara karena ada nilai-nilai rohani yang saudara akan nikmati ya di dalam kehidupan saudara. Nah, oleh sebab itu saya akan bacakan di dalam Roma 12 ayat 1 dikatakan demikian. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Seringkali sebagian daripada kita tidak mendapatkan apa yang kita minta dan doakan. Oleh karena apa? Tanpa kita sadari pada saat kita berdoa, kita hanya terfokus kepada hal-hal di mana hal-hal tersebutlah yang menjadi kerinduan saudara untuk supaya saudara bisa dijawab oleh Tuhan. Padahal yang harus kita fokuskan adalah doa kita, permohonan kita kepada Tuhan. Bahkan juga terfokus, terkoneksi kepada Tuhan. Seharusnya kita fokus dan mempercayai bahwa Tuhan itu sanggup mengabulkan permohonan doa kita. Tetapi seringkali pikiran kita inilah yang mengganggu. Sehingga kita tidak dapat lagi fokus dan percaya bahwa apa yang kita minta dan doakan itu bisa menjadi bagian dalam kehidupan kita. Dan doa-doa kita berhasil. Oleh karena apa? Semua ini yang kita minta dan doakan ini terfokus kepada masalah demi masalah. Bukan kepada Tuhannya. Semua ini terjadi oleh karena pikiran kita. Semua ini terjadi oleh karena mindset pikiran kita. Pikiran kita lebih ke arah pikiran manusia. Bahwa kita katakan bahwa Tuhan tidak sanggup karena yang kita fokuskan adalah permasalahan saudara. Kalau kita berdoa, waktu kita memohon kepada Tuhan, yang kita fokuskan adalah doa kita kepada Tuhan. Hadirat Tuhan yang kita cari. Bagaimana kita harus berdoa kepada Tuhan. Kita terfokus, terkoneksi dengan sorga. Karena ketika kita terkoneksi dengan sorga,
maka lawatan atau jaminan dari tempat maha tinggi itu akan menjadi bagian dalam kehidupan saudara. Maka Rasul Paulus ini memberikan pengertian ya kepada jemaat di Roma bahwa mereka harus mengalami satu yang disebut pembaharuan budi. Arti pembaharuan budi di sini adalah cara sudut pandang berpikir kita, yang dimana kita harus rubah. Cara sudut pandang berpikir saudara itu harus di-upgrade, di-renewing your mind ya dalam bahasa Inggrisnya. Pikiran kita ini harus di-renewing, diperbaharui. Pikiran kita tuh harus diperbaharui. Dengan apa pikiran kita ini harus diperbaharui? Kita harus di-set up ya, diperbaharui. Cara sudut pandang berpikir kita itu harus diperbaharui oleh apa? Oleh firman Tuhan. Ya, firman Tuhan ini kita tahu bahwa kita yakini adalah kekuatan Allah yang memelihara saudara. Firman inilah yang menjadi sandaran. Firman Tuhan inilah yang membersihkan sudut pandang saudara, mendilit yang tidak baik di dalam pikiran kita, yang pikiran kita di mana ada partikel kotoran-kotoran yang ada di dalam pikiran kita, yang menghambat di dalam kita memohon dan menghasilkan terobosan ataupun jawaban doa, setiap doa-doa kita. Di sini pikiran kita inilah yang harus kita perbaharui. Bagaimana cara kita perbaharui? Tadi dikatakan melalui firman Tuhan. Maka yang kotor tadi inilah ya dibersihkan, diputihkan, disucikan, dimandikan, disanctified melalui firman Tuhan. Maka itu pikiran kita ini ibarat seperti baju yang kotor. Saudara sudah berjalan seharian, saudara pergi seharian keluar rumah. Mungkin saudara kena terik matahari, saudara berkeringat, sehingga baju saudara yang saudara pakai tadi ya mulai lusuh, lepek dan kotor. Nah, setelah kita pakai pakaian itu keseharian, ini akan menjadi suatu pakaian yang kotor. Di mana pakaian tersebut harus bisa dibersihkan, diputih, disucikan ya. Oleh sebab itu pakaian ini harus apa? Harus dicuci agar bisa bersih dan wangi kembali. Begitupun juga di dalam pikiran kita. Pikiran kita ini harus dibersihkan setiap hari. Oleh apa? Oleh firman Tuhan. Maka itu setiap hari kotoran-kotoran yang mengandung di dalam pikiran kita ini harus kita bersihkan. Apa yang kita harus bersihkan? Setiap hari kita mengalami yang disebut godaan demi godaan. Kita mengalami yang disebut kekhawatiran. Itu semua kotoran yang ada di dalam pikiran saudara. Kita mengalami yang disebut kebangkrutan. Takut akan bangkrut. Takut akan kegagalan. Takut karena sakit. Takut karena sakit kita tak kunjung sembuh. Takut bangkrut. Takut melakukan ini. Takut itu dan lain sebagainya. Itu saudara adalah kotoran yang menghambat, mengotorkan pikiran saudara. Sehingga pikiran dan hati kita ini harus dibersihkan. Didelete, dibersihkan, dihapus di dalam hati dan pikiran kita. Sehingga kehidupan kita akan menjadi suatu kehidupan yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Inilah yang disebut di mana kita harus diisi pikiran kita, hati kita oleh firman Tuhan. Seringkali kita juga bisa jatuh oleh karena perkara-perkara yang kecil yang mengganggu hati dan pikiran kita. Sehingga hati-hati saudara, pada saat ini terjadi di dalam pikiran dan hati saudara, ini bisa menghambat cara di mana yang seharusnya saudara bisa melakukan segala perkara yang besar, ada mujizat yang terjadi. Di sini bukan karena Tuhan yang salah, tapi karena saudara yang mengkerdilkan iman oleh karena cara sudut pandang pikiran saudara yang tidak bersih, tidak berkenan kepada Allah. Yang tadi yang disebut adalah kotor. Oleh sebab itulah firman Tuhan katakan di dalam Matius 6 ayat 8. Jadi janganlah kamu seperti mereka. Karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu meminta kepadanya. Mereka ini siapa? Mereka orang-orang yang selalu meminta, yang memohon kepada Tuhan dengan segala ya apa yang dunia cari.
Saudara tidak demikian. Saudara perlu, saudara tahu bahwa Bapamu di sorga tahu menyediakan. Sebelum engkau meminta, Bapa kita di sorga sudah tahu apa yang engkau perlukan. Oleh sebab itu jangan engkau khawatir. Ya, yang kita harus kerjakan, lakukan, ya kita ikuti saja firman. Doa kita, minta kekuatan dari Tuhan. Tuhan tahu apa yang kita perlukan. Tuhan tahu apa yang kita butuhkan sebelum kita memohon kepada Tuhan. Nah, inilah suatu terobosan yang besar, suatu keajaiban yang besar yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Bahwa ketika kita memiliki Tuhan yang ajaib, maka disitulah kita yakin dan percaya. Maka Tuhan sanggup menolong, bahkan juga merubah kehidupan saudara. Bahkan terlebih lagi mendatangkan mujizat di dalam kehidupan kita. Matius 11 ayat 24 katakan apa? Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya. Maka hal itu akan diberikan kepadamu. Berbicara di sini adalah berbicara percaya. Waktu kita percaya maka kita akan menerima. Saya boleh katakan pada saat pikiran saudara kotor, yang tadi khawatir ini khawatir itu, yang lebih dominan adalah pikiran saudara, bukan kuasa Tuhan yang bekerja. Maka itu pada saat kita membaca firman Tuhan ini, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya. Saya yakin seberapa banyak saudara yang berada di rumah, di mana apa yang saudara perlukan, mungkin hari ini saudara ada dalam keadaan tekanan demi tekanan oleh karena kehidupan yang semakin hari semakin sulit. Saya tidak tahu dan saya terbatas. Tapi firman Tuhan tidak terbatas. Percayalah kepada Tuhan, maka engkau akan menikmati mujizat demi mujizat. Mungkin ada di antara saudara yang sakit, tapi ingat firman Tuhan katakan, bilur Yesus sanggup menyembuhkan. Oleh sebab itu perkatakan di dalam mengimani bahwa bilur Yesus sanggup menyembuhkan penyakitmu, maka saya yakin penyakit saudara bisa disembuhkan oleh Tuhan. Sehingga pikiran kita yang bermuasal dari firman Tuhan inilah yang terus mempengaruhi daya pikir kita, daya tangkap kita, bahkan daya perilaku tindak tanduk kita di-upgrade oleh karena firman Tuhan. Maka iman kita akan bertumbuh, mujizat terjadi, pertolongan Tuhan akan terjadi dalam doa kita. Maka doa dan permohonan kita akan dijawab oleh Tuhan. Karena apa? Karena kita tahu pikiran kita sudah terkoneksi dengan Tuhan. Maka ada 1 Korintus 2 ayat 9 katakan apa? Tapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan yang tidak pernah dengar oleh telinga, yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Siapa mereka yang mengasihi Dia? Mereka yang hidup melalui kebenaran firman Tuhan, mengikuti firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan. Dan itulah orang-orang yang mengasihi Tuhan. Maka di sini dikatakan yang tidak pernah timbul di dalam hati, yang tidak pernah dilihat oleh mata, didengar oleh telinga, timbul di dalam hati manusia, semua disediakan oleh Allah. Siapa yang akan menyediakan semuanya itu? Allah. Diberikan kepada siapa? Kepada saudara dan saya. Siapa yang dia akan berikan? Roh pengetahuan, roh hikmat, yaitu Roh Kudus. Roh itu yang diberikan kepada saudara, sehingga saudara dapat melalui dari tekanan kepada tekanan, saudara diberikan kekuatan. Semua itu berasal dari tempat maha tinggi, yaitu Roh Kudus yang menaungi kehidupan saudara. Maka ketika saudara ada di dalam kesulitan, ketika saudara ada di dalam sakit penyakit, ketika saudara ada di dalam kekurangan, ketika saudara mengalami berbagai tekanan hidup, saudara bisa terus berjalan maju, melangkah menapaki kehidupan kita dengan hati yang benar-benar terfokus kepada Tuhan. Permohonan kita terfokus kepada Tuhan. Maka suratan Filipi 4 ayat 7 katakan apa? Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Ingat, di dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya saudara-saudara semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji,
pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah, sumber damai sejahtera, akan menyertai kamu. Maka itu saudara, orang yang sudah pikirannya di-upgrade, maka di dalam doa kita pasti mengatakan, kehendak-Mu lah yang jadi. Kenapa? Karena apa yang dipikirkannya, semua ini berdasarkan firman Tuhan. Apa yang dipikirkan? Yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Pikirkanlah semuanya itu, maka damai sejahtera melampaui segala akal pikiran kita. Dan maka Allah sumber damai sejahtera menyertai saudara semua. Berbicara sumber damai, dalam kehidupan kita, kita perlu kedamaian. Tapi Allah juga tidak lupa untuk mensejahterakan saudara. Sejahtera berbicara pemulihan di dalam kehidupan saudara. Dalam hidup keseharian saudara, kebutuhan saudara, sandang, makan, papan, itulah orang-orang yang sejahtera. Oleh sebab itu, Tuhan akan menyertai kita. Tuhan akan menyertai saudara. Tuhan akan memampukan dalam segala hal. Tuhan akan menyertai saudara. Siapa yang bisa memberikan damai, memberikan semuanya itu? Roh Kudus dalam kehidupan saudara. Maka pikirkanlah semua yang manis, yang sedap, yang didengar. Pikirkan semua itu. Maka langkah-langkah saudara ketika saudara ada di dalam persimpangan, ataupun masalah, ataupun beban, ataupun terjepit, tidak ada jalan keluar. Percayakan semuanya kepada Tuhan, maka saya yakin Tuhan akan bertanggung jawab. Malam hari ini demonstrasikan doa saudara. Malam hari ini minta proteksi dari Tuhan. Memohon kepada Tuhan dengan pikiran-pikiran yang berdasarkan firman Tuhan. Dan pikiran-pikiran yang dimulai dari Roh Kudus yang akan memimpin saudara. Maka dia akan bekerja dalam kehidupan saudara menjadi satu sosok yang di-upgrade cara pikiran saudara. Di-renewing your mind. Sehingga saudara akan bisa menikmati kuasa ilahi, mujizat, dan banyak hal yang Tuhan akan kerjakan di dalam kehidupan saudara. Sesuai, jadilah, kehendak-Mu lah yang jadi. Dalam doamu, lakukan. Kalau waktu ini saudara berdoa belum dijawab, bukan berarti Tuhan alpa. Karena waktunya bukan waktu kita, tapi waktunya adalah waktu Tuhan. Tapi yang pasti saudara harus berpikir yang baik, yang mulia. Apa yang saudara harus pikirkan? Bahwa Tuhan tahu merencanakan dan merancang kehidupan saudara. Karena dia mengerti rancangannya. Rancangannya adalah rancangan damai sejahtera yang penuh dengan harapan. Harapan saudara ada di tangan Tuhan kita, Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita malam hari ini. Dan saya yakin ini bisa menjadi hal yang baik dalam kehidupan kita. Pegang terus firman Tuhan, isi hatimu dan pikiranmu melalui kebenaran firman Tuhan. Maka engkau akan berkenan, kudus di mata Tuhan. Engkau akan menikmati apa yang tidak pernah engkau pikirkan, timbul di dalam hati dengar. Tuhan menyediakan semua itu bagi orang yang mengasihi Dia. Tuhan Yesus memberkati, kita akan berdoa bersama. Haleluya. Engkaulah satu-satunya jawaban doa. Terpujilah namamu, kami juga berdoa bersatu hati untuk rekan-rekan kami yang tidak disebut nama-nama. Tetapi kami tahu Tuhan, bila mana mereka ada dalam keadaan kekurangan ekonomi, kekurangan finansial atau masalah bisnis, situasi bisnis yang kurang baik. Tetapi kami tahu Tuhan, Engkau memulihkan keadaan ekonomi mereka. Engkau adalah Jehovah Jireh, Allah yang mengadakan. Tolong mereka semua. Kami juga berdoa bersatu hati untuk jiwa-jiwa mereka yang mengalami mungkin Tuhan mencari pekerjaan. Tuhan tolong, Tuhan berikan pekerjaan yang sesuai dengan talenta mereka, sehingga mereka boleh mencari nafkah untuk menopang keluarga. Kami berdoa bersatu hati untuk rekan-rekan kami yang mungkin mengalami Tuhan sakit penyakit. Tuhan tolong, Tuhan pulihkan. Keretakan rumah tangga,
Tuhan juga pulihkan keadaan mereka, sehingga mereka kembali diikat oleh tali kasih Kristus, kembali bersama-sama menikmati sukacita. Rumah tangga mereka sudah dipulihkan oleh Tuhan. Terpuji namamu. Kami juga bersatu hati berdoa untuk rekan-rekan kami yang mungkin ada dalam keadaan situasi anak dan orang tua, atau orang tua dengan anak mungkin ada masalah. Kami tahu Tuhan, Engkaulah Allah yang memberikan kekuatan buat mereka untuk kembali dipersatukan. Kasih-Mu terus ada melimpah dalam kehidupan mereka. Terpuji namamu buat hari ini. Dan kami serahkan seluruh yang ada, yang bertugas juga, Tuhan tolong mereka, sehingga ibadah jawaban doa ini boleh terus berlangsung, boleh terus ada, dan boleh terus memberkati banyak jiwa-jiwa. Terpuji namamu buat malam hari ini. Kami serahkan seluruhnya ke dalam tangan Tuhan, dan kami akan menikmati berkat yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, Engkau baik, Engkau sungguh sangat luar biasa. Terpuji namamu Yesus. Marilah saudara angkat tanganmu, arahkan hatimu kepada Tuhan. Engkau akan menikmati berkat yang sungguh daripada Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah engkau menerima berkat dari Allah Bapa, cinta rahmat daripada Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam persekutuan pimpinan Allah Roh Kudus, menyertai mereka semua mulai hari ini, besok, Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ketika ku lemah dan tak berdaya, ketika tiada jalan terbuka, ku mau bersujud menyembahmu. Hanya Yesus ku percaya, Engkaulah satu-satunya